Aku selalu percaya kebahagiaan itu sederhana. Bukan rumah besar atau mobil mewah. Bukan liburan ke luar negeri atau pesta ulang tahun megah. Bagiku, kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa ku genggam dengan tangan kosong. Suara seseorang yang kucintai ketika memanggil namaku dan alasan untuk pulang setiap malam. Namaku Han Ji-won. Aku guru musik di sekolah menengah. Hidupku tenang, hampir terlalu tenang, sampai kadang kupikir aku tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana tidak? Setiap pagi aku terbangun dan mendengar suara napasnya di sebelahku Kang Soyeon istriku. Satu-satunya alasan aku percaya pada kata selamanya. Pagi itu hujan gerimis, langit abu-abu pucat, namun apartemen kecil kami terasa hangat. Aroma kopi memenuhi udara ketika aku berdiri di dapur, mengenakan celemek yang sudah lusuh. Roti panggang menguning pelan di pemanggang, dan di meja sudah menunggu hadiah kecil berbungkus kertas coklat sederhana. Aku tersenyum sendiri. Hari ini ulang tahun Soyeon. Pintu kamar berderit pelan. Soyeon keluar dengan rambut berantakan. Wajahnya cantik meski sembab karena kurang tidur. Dia bekerja di perusahaan startup teknologi. Semalam dia pulang lewat tengah malam karena deadline proyek. "Kau tidur larut lagi?" tanya aku sambil menuang kopi ke cangkir favoritnya. "Deadline," jawabnya pendek. Suaranya serak tapi masih manis di telingaku. Dia duduk di kursi meja makan, menarik selimut tipis yang masih melilit tubuhnya. Aku bahkan lupa hari ini. "Kau lupa?" Aku tersenyum. "Hari ini ulang tahunmu." Dia mengangkat wajah tanpa sedikit terkejut. Lalu aku mendorong hadiah itu ke arahnya. "Selamat ulang tahun." Tangannya pelan membuka bungkus sederhana itu. Di dalamnya, sepasang tiket konser musik klasik. Matanya berkedip, seolah tak percaya. "Kau ingat?" "Kalau aku lupa," kataku sambil tertawa kecil. "Aku suami terburuk sedunia." Dia tersenyum. Senyumnya tipis, tapi cukup untuk membuatku lupa semua lelahku. Hanya ada sesuatu di matanya yang tak bisa kutangkap, seperti ragu yang disembunyikan. Atau mungkin aku yang terlalu bodoh untuk mengerti. Kami membawa kue kecil ke rumah sakit. Kakaknya, Kang Sojin, terbaring di ranjang pasien dengan selang infus menempel di tangannya. Wajahnya pucat, tapi senyumnya cerah. Adikku benar-benar beruntung. Sojin bercanda saat melihatku masuk. Dapat suami yang mau bawakan kue, bahkan ke rumah sakit. Aku tertawa pelan. "Kalau kakak sembuh nanti, aku bawakan kue yang lebih besar." Dia mengangguk, pura-pura serius. "Kau janji ya?" "Aku akan tagih janji itu." Kami menyalakan lilin kecil di atas kue. Lilin itu bergoyang pelan karena angin dari pendingin ruangan. "Aku harap ulang tahunmu berikutnya bukan di rumah sakit," bisik Soyeon pelan sambil memandang kakaknya. Aku menatap mereka berdua. "Tahun depan kita rayakan di pantai. Aku janji." Itu yang kupikirkan detik sebelum suara alarm memecah malam. Detik sebelum semua janji manis yang kubuat siang tadi hancur begitu saja di hadapan mata kami. Suara monitor jantung meraung panik. Lampu ruangan terasa lebih terang dari biasanya, menusuk mataku. Perawat berlari masuk, dokter memberi instruksi cepat. Aku berdiri mematung di pintu. Tubuhku kaku, pikiranku kosong. Sojin terbaring pucat, bibirnya membiru, dadanya naik turun tersendat. Aku melihat Soyeon berjongkok di samping ranjang, mengguncang tangan kakaknya sambil menangis. "Ani, buka matamu. Jangan pergi. Tolong jangan pergi." Suara itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku berlari ke sisinya.
Dokter, tolong. Apa yang terjadi? Tekanan darah turun drastis. Siapkan oksigen. Salah satu perawat berteriak. Aku memegang bahu Soyeon yang gemetar. Soyuna, tarik napas. Dengarkan aku. Dia menoleh ke arahku. Matanya merah, basah, penuh ketakutan. Opa, dia nggak boleh pergi. Dia satu-satunya keluargaku. Aku menggenggam tangannya. Tanganku dingin, sama dinginnya dengan tangannya. 1 jam kemudian, dokter memanggil kami keluar ruangan. Wajahnya lelah, mata berkantung. Tapi nada suaranya tetap datar seperti semua dokter yang sudah terlalu sering menyampaikan berita buruk. Kondisi Kang Sojin sangat kritis. Jantungnya hampir tidak mampu bertahan. Soyeon menutup mulutnya dengan kedua tangan, terisak tanpa suara. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyaku dengan suara serak. Satu-satunya harapan adalah transplantasi jantung, jawab dokter. Tapi daftar tunggu panjang dan waktunya tidak banyak. Aku merasakan lututku melemas. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Malam itu, Soyeon duduk di kursi tunggu rumah sakit. Tangannya memegang foto lama foto dia dan kakaknya saat kecil, tersenyum di taman bermain. Aku janji waktu kecil, bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aku janji gak akan pernah biarin dia sendirian. Opa, aku janji padanya. Aku duduk di sebelahnya. Perlahan ku genggam tangannya yang dingin. Kita akan cari cara, kataku pelan. Apapun itu, kita akan cari cara. Dia menoleh padaku. Wajahnya penuh air mata. Kalau aku kehilangan dia, aku gak akan pernah bisa maafin diriku. Kata-katanya menusuk dadaku. Bukan hanya karena kesedihan, tapi karena aku tahu, cepat atau lambat, aku akan dihadapkan pada pilihan yang akan menghancurkan kami berdua. Malam itu aku tidur di kursi rumah sakit. Dalam mimpiku, aku melihat Sojin berdiri di tepi pantai-pantai yang dulu kujanjikan akan jadi tempat ulang tahunnya. Dia tersenyum, lalu berjalan menjauh ke arah ombak. Aku berlari, memanggilnya. Tapi setiap langkahku, jarak kami makin jauh. Ombak menelannya, dan aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungku. Di seberang ruangan, Soyeon masih terjaga, menatap kakaknya dengan mata kosong, seolah waktu berhenti. Keesokan harinya, dokter memanggil kami lagi. Kami akan masukkan Kang Sojin ke daftar prioritas transplantasi jantung, katanya. Tapi peluangnya kecil. Donor yang cocok, jarang. Aku menatap Soyeon yang memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Di saat itulah aku tahu. Mulai hari itu, hidup kami bukan lagi tentang kebahagiaan sederhana. Hidup kami akan jadi perjuangan melawan waktu. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri. Apapun taruhannya, aku akan menyelamatkan mereka. Aku hanya tidak tahu. Harga yang harus kubayar untuk janji itu adalah hidupku sendiri. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Setiap detik suara monitor, jantung Sojin berdetak lemah. Setiap tarikan napasnya yang tersengal. Semuanya terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Aku berdiri di koridor rumah sakit yang sepi. Lampu neon pucat menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan panjang di lantai putih dingin. Aroma antiseptik menusuk hidungku, seolah mengingatkanku bahwa tempat ini bukan untuk kebahagiaan. Tempat ini adalah batas antara hidup dan sesuatu yang tak bisa kita raih kembali. Pagi itu, dokter memanggilku dan Soyeon ke ruang konsultasi. Wajahnya serius, suaranya tenang, namun dingin. Kondisi Kang Sojin semakin menurun.
Kami sudah mendaftarkannya untuk transplantasi prioritas. Tapi peluangnya kecil. Donor yang cocok sangat jarang. Aku mengangguk, mencoba menelan kenyataan itu. So-yeon hanya menunduk, bahunya bergetar pelan. Berapa lama dia bisa bertahan? Tanyaku dengan suara yang hampir tak keluar. Dokter menghela napas panjang. Mungkin beberapa minggu. Mungkin hanya beberapa hari. Suasana hening. Kata-kata itu menggantung di udara, menghantui kami. Setelah dokter pergi, aku berdiri bersama So-yeon di lorong panjang yang kosong. Dia menangis tanpa suara. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Aku gak bisa kehilangan dia, Opa. Suaranya bergetar, hampir pecah. Dia satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Tubuhnya dingin dan gemetar. Kau gak akan kehilangannya, bisikku. Aku janji. Aku akan lakukan apapun untuk selamatkan dia. Dia menatapku, matanya merah basah. Kau janji? Aku mengangguk. Aku janji. Dan tanpa aku sadari, janji itu akan menghancurkanku. Hari-hari berikutnya, aku habiskan untuk mencari informasi tentang transplantasi jantung. Aku bicara dengan perawat, dokter, bahkan pasien lain yang pernah melalui hal serupa. Jawaban mereka sama. Menunggu donor adalah permainan waktu yang kejam. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di kursi tunggu, seorang pria tua pasien gagal jantung mendekatiku. Ia tersenyum getir, seperti memahami beban di pundakku. Kau mencintai mereka? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa kata. Kalau kau benar-benar mencintai mereka. Pria itu menatapku dalam. Kau siap kehilangan dirimu sendiri? Pertanyaan itu menancap di dadaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, So-jin mendadak kehilangan kesadaran. Dokter berlari masuk, alarm monitor kembali meraung. So-yeon berteriak memanggil namanya. Aku berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Setelah situasi mereda, dokter keluar dengan wajah lebih muram dari sebelumnya. Kita butuh donor. Sekarang, kata-kata itu seperti hukuman mati. Tidak ada waktu lagi. Dan aku tahu, hanya ada satu cara untuk memastikan So-jin selamat. Malam itu aku berdiri di balkon rumah sakit, menatap kota yang dipenuhi lampu. Udara dingin menusuk tulang. Di bawah sana, dunia terus bergerak seperti biasa. Orang-orang pulang, tertawa, jatuh cinta, sementara hidupku berhenti di sini. Aku menutup mata. Bayangan So-yeon menangis, memohonku, terlintas di kepalaku. Janji yang kubuat di lorong rumah sakit terus terngiang. Aku akan lakukan apapun untuk selamatkan dia. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa arti apapun itu. Kata-kata itu menghantuiku ketika aku berdiri di balkon rumah sakit malam itu. Lampu kota di bawah sana tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi indah, tapi tak bisa kusentuh. Angin malam menggigit kulitku, membawa aroma hujan yang tertahan di awan. Aku memejamkan mata, mendengar suara-suara samar, tangis So-yeon di lorong, detak jantung So-jin yang lemah, janji-janji yang pernah kuucapkan dengan yakin. Semua bercampur, jadi satu simfoni menyayat yang tak bisa kuhentikan. Aku tahu waktunya hampir habis. Keesokan harinya, aku menemui dokter lagi, berharap ada kabar baru. Tapi jawabannya sama. Daftar tunggu donor tetap panjang. Tidak ada keajaiban. Tiba-tiba, apakah tidak ada cara lain? Tanyaku putus asa. Dokter menggeleng pelan. Kami hanya bisa berharap. Harapan. Kata itu terdengar kejam sekarang. Seperti tali rapuh yang menahanku di tepi jurang. Aku kembali ke kursi tunggu.
Soyun duduk di sana, wajahnya pucat, matanya bengkak. Dia memeluk foto lama mereka berdua lagi, foto yang sudah lusuh karena terlalu sering digenggam. Aku takut, Opa. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Kalau dia pergi, aku nggak akan punya siapa-siapa lagi. Aku duduk di sampingnya. Tanganku meraih tangannya yang dingin. Kau masih punya aku, bisikku. Aku nggak akan kemana-mana. Dia menoleh ke arahku. Matanya basah, penuh rasa bersalah. Kalau kau harus memilih, aku atau dia, kau pilih siapa? Pertanyaan itu menusuk jantungku lebih dalam daripada apapun yang pernah kurasakan. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya lebih erat, seolah itu cukup sebagai jawaban. Beberapa jam kemudian, alarm monitor Sojin kembali meraung. Perawat berlari masuk. Dokter memanggil instruksi. Soyun berteriak namanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku berdiri di pintu. Tubuhku gemetar. Ini saatnya. Dokter keluar setelah keadaan mereda. Wajahnya serius. Kita tidak punya waktu lagi. Jika donor tidak ditemukan dalam 24 jam, kemungkinan dia bertahan sangat kecil. 24 jam. Itu batas waktu kami. Malam itu aku kembali ke balkon rumah sakit. Angin malam lebih dingin dari sebelumnya. Lampu kota tetap sama, tapi hatiku tidak lagi sama. Aku menatap langit gelap, memohon keajaiban yang tak pernah datang. Lalu satu pikiran gila menyelinap masuk dan tak pernah pergi. Bagaimana kalau aku yang jadi donornya? Aku tahu itu tak masuk akal. Aku sehat. Dan aku lebih takut melihat matanya tanpa cahaya daripada kematian itu sendiri. Kalau aku pergi, dia akan benci aku. Tapi kalau aku bertahan, dia akan kehilangan semuanya. Aku memegang cincin pernikahan di jariku, merasakannya berputar perlahan. Cincin ini simbol janji kami, janji untuk bersama sampai akhir. Mungkin ini memang akhir itu. Kalimat itu terus berdengung di kepalaku sepanjang malam. Suara monitor jantung Soyun yang pelan, tangis tertahan Soyun di sampingnya, dan janji yang kubuat di lorong rumah sakit itu, semuanya bercampur menjadi satu beban yang rasanya menghancurkan dadaku setiap detiknya. Aku berdiri di depan pintu ICU. Di dalam sana, Sojin terbaring diam. Selang-selang medis menempel di tubuhnya yang lemah. Sementara di luar, Soyeon duduk di kursi, tertidur dengan kepala bersandar di lutut. Tangannya tetap menggenggam tangan kakaknya, bahkan dalam tidur.